dari level pelajar, habis itu mengajarkan. Cari tantangan-tantangan seperti itu. Harus, Bu. Kalau kayak gitu standar mengalir seperti air, entah kemana maksudnya. Alhamdulillah kalau masuk ke lautan yang biru luas, kalau masuk susu kan. Wah. Jadi jangan mengalir seperti air tanpa jelas, itu mah tawakalnya tanpa rencana. Jadi ini sudah masuk ke bab yang ibu tadi ya Bu ya. Yafsahillahu lakum. Nah, cari bab yafsahillahu ini dengan berbagai wasilahnya, salah satunya adalah menuntut ilmu. Saya ngajar di Al-Imarat. Di Al-Imarat itu kita tidak membatasi umur. Kita tidak membatasi. Teh Zulfa itu salah satu alumninya. Kemarin itu ada yang daftar, umur beliau 72 kalau saya tidak salah, 72. Saya tanya pas ujian tes lisannya, Ibu kenapa masih mau sekolah? Ibu ini pengisi majelis taklim? Bukan, katanya. Bukan pengisi majelis. Oh biasanya soalnya yang masuk ke sini pengisi majelis taklim seperti Umi Syauki siapa? Bukan. Ibu ngajar? Iya ngajar di mana? Ngajar di sekolah. Di umur sekian Bu? Iya masih saya ngajar agama. Jadi saya perlu penguatan di situ dan sebagainya. Di usia 70. Padahal anak beliau pemilik sekolahnya yang ya kalau misalnya mau tinggal kongko manis gitunya Bu, ngafe bisa, tapi beliau cari tantangan untuk agar siapa kan? Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Tadi diukur seberapa panjang manfaat kita yang sudah kita telurkan hari ini. Baik, Ibu tadi balik lagi ke ayat yafsahillahu lakum wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'illahu lakum. Jadi kalau misalnya kita tidak berdesak-desak, kita berlapang-lapang dan tidak ada kata nusuz dan tidak ada kata-kata buruk yang gimana sih mana teh? Saya tuh udah dari tadi di sini, saya duluan. Enggak terjadi lampunya di sini ya. Ya, solihat, masya Allah, tetangganya Ibunda Siti Khadijah semua, masya Allah, amin. Yarfa'illahu lakum. Tadi disebutkan oleh Ibu bahwa dengan begitu saja Allah meninggikan derajat kita. Ditambah lagi yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan diberikan ilmu. Enggak disebutkan darajah, satu derajat, tidak, tapi darajat. Pakai jama. Beberapa derajat di atas. Darajat itu biasanya antara 3 sampai 10. Tergantung Ibu mau berapa. 3 sampai 10 di atas orang-orang yang tidak berilmu. Itu pertama, bahwa fadilah orang yang mencari ilmu, dia ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajat itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Bisa di dunia, bisa di akhirat, bisa dua-duanya. Bisa salah satunya cuma di dunia doang, nggak mungkin, kecuali dia tanpa iman, cuma ilmu doang. Ibu kenal Pak B.J. Habibie dong? Nah, ketemu Bu? Allah yarham. Ya, saya sering sekali menceritakan ini di berbagai majelis. Betapa orang yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu. Suatu hari beliau berkunjung ke Boska, teropong bintang ya punya yang di Lembang. Udah ke sana Bu? Udah. Ada yang udah? Kalau belum, atuh kacida orang Bandung belum ke sana. Atuh biasa Bu yang begitu mah. Di Mesir ada orang Mesir yang belum ke piramid ya, Ibu. Orang di sekitar Mekah, saya kemarin dapat cerita, ada orang masih di sekitar Mekah tapi dia belum pernah ke Baitul Haram. Belum pernah ke Ka'bah. Ada yang seperti itu. Jadi kalau Ibu belum ke Boska, belum ke kebun binatang Bandung, it's okay. Ada juga yang begini. Asal jangan nggak pernah ke masjid ya punya. Nauzubillah. Ya, beliau ke Boska dengan supirnya. Lihat dong teropong itu. Nyabunya saya juga pernah ke sana Bu. Lihat ke teropong itu waktu itu SMA, pas rekreasi bareng. Lihat gitu kan. Beliau bilang, Subhanallah. Masya Allah, Subhanallah ma khalaqta hadza batila, yang di surat Al-Imran itu. Masya Allah, tidaklah engkau menciptakan semua ini batil, tanpa guna.
Baru habis itu supirnya. Supirnya ini sama kayak saya, Ibu. Udah cuman gelap gitu doang, Bu. Kalau Ibu pernah mengeker itunya, Bu, ya, gelap saja. Ya paling ada satu objek, dua objek yang saya tidak tahu itu apa. Nah kata supirnya, nah subhanallah. Itu kata Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Subhanallah lagi beda, Bu. Kita subhanallah doang bisa tanpa makna. Ini subhanallahnya dengan makna. Mana dengan timbangannya yang lebih berat? Ya jelas yang punya makna. Dia tahu apa yang diucapkan, kenapa dia bilang subhanallah. Dia tahu kenapa bilang masya Allah. Dia tahu kenapa bilang alhamdulillah. Jadi nggak sekedar rutinitas habis sholat subhanallah, alhamdulillah. Tidak sekedar itu, meskipun itu juga ada timbangannya. Yang nggak ngerti aja ada timbangannya. Apalagi yang mengerti. Ibu punya teman SD. Ya, ada yang tidak melanjutkan setelah SD. Ada. Ibu lihat wajahnya. Ibu lihat wajahnya, beda nggak dengan yang melanjutkan sekolah? Beda, jauh, Bu. Aduh, saya nggak mau bilang ripu ya, mewakili. Ripu, ya nah. Masya Allah. Ada juga yang diberi Allah kelapangan dunia, padahal dia ya cuma lulusan apa? Lulusan apa gitu ya. Beda, Bu, tetap mukanya dengan yang lulusan apa, dengan yang menuntut ilmu. Saya punya teman juga, beliau cuma lulus SD. Cuma lulus SD. Kenapa tidak melanjutkan? Bukan beliau tidak mau, orang tuanya yang kurang berusaha. Orang tua beliau kurang berusaha. Jadi pada waktu itu ibunya bilang nggak ada duit buat daftar. Padahal beliau bilang, saya tahu ibu saya waktu itu dapat arisan. Tapi buat beli kalung emas. Itu terbayang terus sampai sekarang, kata dia. Ingatan bahwa ibunya menimang-nimang emas itu, mengabaikan cita-cita beliau ingin sekolah, itu terngiang terus, terbayang terus sampai sekarang, tidak mudah dihapus. Itu, Bu, parenting tabunya, parenting teh penting. Ya, Bu. Nah, beliau tapi tidak putus harapan. Beliau cari, tapi bukan di jalur formal, jalur informal. Beliau datangi orang-orang yang berilmu, termasuk ke saya, yang beliau kira punya ilmu. Ke saya beliau belajar bahasa Arab. Ke ibu ustazah lain beliau belajar tentang akidah. Ke ibu ustazah lain beliau belajar tentang menjahit, yang nanti akhirnya menjadi ilmu beliau untuk cari nafkah. Ke ibu lain beliau belajar tentang tibbun nabawi. Masya Allah, anaknya suatu hari datang ke temennya. Ibu kamu guru ya? Enggak, ibu aku bukan guru. Tapi memang wajahnya seolah-olah bercahaya dengan ilmu tadi. Karena ilmu bukan hanya di jalur formal. Ibu, sekali lagi, yang seperti ini kurang terukur. Majelis taklim seperti ini kurang terukur. Ibu harus bisa mengukurnya. Misalnya masjid ini kita bikin kajian selain tahsin, ya Bu ya, kajian ulumul Quran. Misalnya kita pakai buku atau Bulughul Maram, kefikihan misalnya, dari ujung sampai ke ujung. Tasawiyos dari 100 jadi 80 jadi itu biasa. Karena memang nanti orang yang punya ilmu itu kan kata Imam Syafi'i, akhi, lan tanalal ilma illa bisitta. Engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kan harus gini-gini nih kalau pengajian. Berapa biji? 6 perkara. Kata beliau, zakaun, punya kecerdasan. Kalau saya kurang cerdas gimana? Kecerdasan di sini maksudnya bukan yang harus IQ-nya 160 ke atas, tidak. Yang IQ-nya mungkin bebal pun, tapi kalau misalnya diasah terus, nanti pasti akan cemerlang. Saya punya lagi. Karena tiap orang dilahirkan cerdas, ya Bu ya. Tiap orang dilahirkan cerdas. Ini Masya Allah, Allah selalu ngasih saya tazkirah, peringatan
di saat saya berinteraksi dengan ya seperti ini, baik ketika mengajar di kelas maupun seperti ini. Sejak itu saya tidak pernah meniatkan bahwa saya sedang mengisi, tapi Allah sedang mengisi saya juga. Jadi saya tidak hanya give, tapi saya sekarang sedang take. Entah apapun lah nanti caranya. Baik itu melalui pertanyaan, melalui habis itu ibu ada yang WhatsApp yang ke saya nanyain apa, ada saja cara-cara yang Allah kasih untuk ngasih tazkirah buat saya. Suatu hari di kelas saya bilang, karena tentang bab haji, saya bilang ke murid-murid saya, mahasiswi saya, bikin perencanaan haji. Bikin perencanaan haji. Kapan dan bagaimana? Udah, dia pakai bahasa Arab, Bu. Karena kita bukan jurusan ekonomi sebenarnya, tapi bagaimana mengungkapkan itu dalam bahasa Arab? Kapan dan bagaimana? Semua yang cerdas-cerdas, yang mumtaz bilangnya di atas belasan tahun. 12 tahun, 18 tahun, kan itu anak-anak umur 18 sampai berapa puluh, 20-an lah ya. 20 tahun mendatang. Bahkan yang terpintar di situ bilangnya 18 tahun mendatang. Bagaimana? Ya gimana Ustazah, susah gini gitu. Ada cuma satu orang yang bilang 2 tahun. Padahal ini yang paling jeblok. Ngulang berapa kali di kelas tersebut. 2 tahun beneran gitu. Kamu gimana 2 tahun kok bisa haji? Dulu itu masih 25 juta. Sekarang kan 25 juta store-nya ya Bu ya. Itu 25 juta totalnya. Gimana kamu bisa mengusahakan 25 juta? Saya punya penghasilan. Penghasilan saya dari jual kue di sini dan di beberapa universitas yang saya masuki. Dari situ saya dapat penghasilan dan sekarang saya sudah punya tanah di Sumatera. Saya tanam sawit, kata beliau. 6 bulan panen, diluaskan lagi, diperluas lagi. Sekarang tabungan saya Ustazah sudah mendekati 25 juta. Itu waktu itu umur 20-an awal anak itu. Jadi waktu itu langsung saya bilang, Masya Allah, betapa orang teh kecerdasannya, hitung-hitungannya dia boleh jeblok di situ, tapi dia cerdasannya lebih cerdas dari saya tentang bab perencanaan haji. Anak yang masih umur segitu. Jadi sejak itu saya tidak pernah meremehkan satu pun murid saya. Anak-anak pun begitu. Zakat di sini, kecerdasan ibu harus cari. Saya letaknya di mana kecerdasan saya? Itu yang ibu harus asah. Karena apa? Jadi lebih mudah. Kalau misalnya kita merasa itu mudah. Jadi kalau kayak orang kerja itu kayak bukan kerja, lagi hanya mengasah hobi. Jadi itu ya zakat. Terus hirsun itu tamak yang baik. Pengen lagi. Orang yang sudah S1 biasanya kangen untuk S2. Orang yang udah S2 biasanya kangen untuk S3. Dan seterusnya. Padahal susah. Suami saya S3 7 tahun di Jerman. Nggak hanya beliau yang menangis. Ya darah nanah semuanya sudah diperas lah ya Bu ya. Untuk bisa alhamdulillah kemarin tahun 2001 akhirnya lulus. Tapi itu bagian ketika sudah tercapai, selanjutnya ada teringin lagi, selanjutnya saya ingin itu. Itulah hirs yang harus kita jaga. Ketamakan yang harus kita jaga. Jangan berpuas diri, saya mah ngapain belajar sama Bu Iin, data tajwid saya mah udah advance. Udah gabung sama Bu Iin ngajar. Sharing. Ya gitu ya Bu ya, pokoknya sekali lagi hirs, ketamakan pada ilmu ibu harus jaga. Saya misalnya sesama dengan Ustadz Abdul Somad misalnya, sesama lulusan Kairo, tapi pencapaian berbeda. Misalnya pencapaian, ilmu juga jauh. Gak apa-apa iri terhadap iri ke kebaikan beliau, iri terhadap beliau bisa pencapaian ini ya, bisa tahu ini, bisa tahu itu gitu ya. Ini gimana caranya? Itu untuk menjaga seperti itu, fastabiqul khairatnya itu boleh dengan mengambil satu rival apalah ya, tapi rival untuk fastabiqul khairat tidak apa-apa, itu salah satu untuk menjaga ketamakan kita. Ibu mungkin punya teman dulu saya pernah di Jerman 3 tahun. Di sana ada beberapa ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa. Ada seorang ibu yang beliau dulu dosen di IPB, tapi karena
ada dinas dengan suami, akhirnya beliau lepas. Oh, sekarang teman-teman saya udah pada profesor. Saya begini saja ngurusin majelis taklim, tapi saya nikmati